Namaku Firman, dan usiaku 24 tahun ketika kejadian mengerikan itu terjadi. Aku bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel tua yang berdiri di tepi jalur Pantura. Jalur itu seperti urat nadi yang tidak pernah berhenti berdenyut. Siang maupun malam, suara kendaraan besar, klakson bus dan aroma solar selalu memenuhi udara. Bagi sebagian orang, jalur itu adalah jalan pulang. Namun bagi sebagian yang lain, jalur itu adalah jalur tengkorak. Aku sudah 2 tahun bekerja di bengkel itu. Temanku bernama Budi. Kami sama-sama belum menikah dan sama-sama tidak memiliki tujuan hidup. Kami berdua diangkat anak oleh Pak Karno, pemilik dari bengkel ini. Pak Karno lebih sering tidur di bengkel daripada di rumahnya sendiri. Katanya bengkel lebih nyaman dibanding rumahnya. Minggu terakhir sebelum Idul Fitri, jalur Pantura dipadati kendaraan pemudik. Setiap malam selalu terdengar bunyi klakson, deru mesin, dan debu yang membuat dada kami sesak. Malam itu, aku dan Budi yang mendapat giliran jaga di bengkel. Seharusnya ada Mas Wahyu yang menemani. Dia merupakan mekanik senior, tapi dia pulang kampung lebih dulu. Menurut Pak Karno, Wahyu izin pulang lebih dulu karena orang tuanya sedang sakit. Tapi dari raut wajahnya, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun aku tidak mau ikut campur dengan urusannya. Di malam pertama, semua terasa biasa. Kami hanya duduk di kursi plastik, menyeruput kopi yang rasanya mulai dingin. Udara lembab dan juga pengap membuat dada sulit untuk bernafas. Lampu jalan berkedap-kedip seperti hampir padam. Setiap truk besar melewati kami, tanah seolah bergetar pelan. Namun tepat pukul 2 dini hari, suara tabrakan memecah keheningan malam. Bukan tabrakan biasa, tapi seperti ledakan besar. Aku dan Budi langsung berdiri. Jantungku mulai berdegup kencang. Asap mengepul dari kejauhan dan sekitar 2 kilometer di depan kami. Aroma logam terbakar mulai menusuk hidung. Kami langsung berlari menuju sumber suara. Beberapa kendaraan ikut berhenti dan orang-orang berkerumun di dekat lokasi kejadian. Sebuah bis besar terguling ke sisi jalan. Bagian depannya hancur, kacanya pecah berserakan. Tubuh penumpang bergelimpangan di jalan dan tak ada satupun yang bergerak. Semua diam membeku seperti waktu ikut berhenti. Tidak terdengar jeritan, tidak ada suara tangisan para korban. Yang ada hanya suara api kecil di badan bis dan hembusan angin malam yang dingin. Petugas baru datang setengah jam kemudian. Puluhan mobil ambulans, polisi dan mobil derek memenuhi jalan. Namun anehnya, tidak ada satupun korban yang selamat. Puluhan nyawa hilang dalam sekejap mata. Lebih anehnya lagi, tidak ada bekas pengereman di jalan. Seakan bis itu sengaja ditabrakan ke bahu jalan. Setelah evakuasi, aku dan Budi diminta ikut menjaga bis yang akan dibawa ke kantor polisi. Tugas kami hanya mengawal barang-barang penumpang yang tersisa. Dan di dalam bis, bau hangus bercampur amis darah menusuk hidung. Kursi penuh dengan bercak merah. Namun ada bau lain. Bau yang tak seharusnya ada di dalam sana. Yaitu bau kemenyan seakan ada ritual di dalam bis itu sebelum kecelakaan. Bau itu berasal dari belakang kabin bis. Hawa dingin mulai merayap di leherku, membuat bulu kuduk berdiri. Aku merasa ada yang mengawasi dari lorong sempit. Aku coba duduk di bangku dekat jendela yang pecah. Budi memilih duduk di belakang. Namun wajahnya nampak gelisah. Dia tampak sibuk membuka tas milik salah satu penumpang. Aku hampir bertanya, tapi suara derek mengalihkan perhatianku. Bis mulai ditarik perlahan dan roda berdecit ketika menyentuh aspal.
Perjalanan menuju kantor polisi pun dimulai. Tapi suasana di dalam bis berubah mencekam. Tidak ada percakapan antara aku dan Budi. Yang ada hanya suara logam bergetar dari kait derek. Dari kaca depan nampak lampu jalan bergantian melewati kami. Namun setiap kali melewati tiang lampu, aku melihat bayangan hitam melintas cepat di dalam lorong bis. Bayangan itu menuju bagian depan bis dan menembus keluar. Lalu kejadian itu terus terulang lagi dan lagi. Terlalu cepat untuk dikenali, tapi cukup jelas membuat jantungku berdebar. Aku mencoba mengabaikannya. Namun lorong itu seakan memanggilku. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di sana, menunggu dan menatap kami berdua. Budi masih duduk di belakang. Namun samar-samar terdengar suara bisikan. Suaranya lirih, terputus-putus, dan tidak jelas dari mana asalnya. Aku coba mendengarkannya, namun tiba-tiba suara itu hilang, berganti dengan bau busuk. Bukan bau hangus atau kemenyan, tapi bau daging yang sudah lama membusuk. Udara di dalam bis semakin berat, seolah mengental. Aku bangkit perlahan, namun langkahku terasa begitu berat. Aku berjalan ke arah belakang dan di kursi baris ketiga, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Kursinya nampak basah dan berbau anyir. Aku menoleh mencari Budi, namun dia tidak terlihat. Aku coba memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih jauh ke belakang, namun lorong terasa memanjang seperti tidak ada ujungnya. Aku mulai meragukan penglihatanku, namun mataku menangkap sosok di antara barisan kursi kosong. Budi terlihat sedang terduduk membelakangiku, dan tangannya memegang sesuatu yang berkilat. Aku coba mendekat perlahan. Cahaya lampu jalan menembus jendela, memantulkan warna keemasan. Itu adalah cincin emas. Namun sebelum aku sempat berbicara, kursi baris ketiga di sebelahku bergetar. Aku menoleh cepat, dan seorang perempuan duduk di sana. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya sobek, dan tubuhnya berlumuran cairan merah kental. Kepalanya tertunduk, bahunya naik turun, seperti sedang bernafas. Lalu bau busuk bercampur kemenyan semakin tercium. Aku mundur dengan tubuh gemetar, dan pelan-pelan perempuan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya rusak, hancur, bola matanya putih pucat. Mulutnya terbuka lebar, cairan merah menetes dari mulutnya. Aku tahu dia bukan manusia. Dia arwah penumpang yang menjadi tumbal. Siska, si gadis malam yang dikorbankan untuk pesugihan. Tubuhnya mulai bergerak naik dari kursi, langkahnya menyeret kaki yang sudah tidak utuh. Cairan merah menetes di lorong bis, meninggalkan jejak merah. Aku menatapnya dengan melotot. Aku tak bisa bergerak dan hanya berdiri gemetar. Di belakangku, Budi menjerit. Suaranya serak, seperti bukan suara hewan buas. Matanya melotot, dengan cincin emas masih digenggam erat. Tubuhnya menjadi kaku, lalu terguncang seperti kesurupan. Bis tiba-tiba berguncang keras. Mobil derek di depan oleng karena remnya blong. Aku terhempas keluar menabrakkan kaca jendela yang telah pecah. Tubuhku terpelanting ke aspal dan cairan merah mengalir dari kepalaku. Aku pingsan sesaat, dan saat membuka mata, aku melihat bis terguling menghantam tebing. Api menyambar membakar sisi badan bis. Namun yang membuatku ngeri, Budi masih duduk di kursinya. Matanya tetap melotot dan tubuhnya tidak bergerak. Tangannya masih menggenggam cincin emas, seakan jiwanya telah direnggut paksa. Di balik kaca jendela, aku melihat sosok perempuan itu lagi. Siska masih duduk di bangku belakang.
Matanya kosong menatap keluar jendela, seakan menunggu korban berikutnya. Aku hanya bisa menangis, menyadari temanku telah menjadi bagian dari pesugihan itu. Dan malam itu, di jalur Pantura, arwah Siska kembali mendapatkan tumbal yang ia inginkan.